Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa menghadiri pada kegiatan seminar saya kali ini dengan judul Peran Guru Bimbingan dan Konseling melalui layanan konseling individual dalam menangani gangguan kecemasan pada siswa. Langsung saja, peran guru bimbingan dan konseling merupakan sebagai seorang pendidik profesional yang mampu memberikan bantuan terhadap klien yang dimaksud merupakan peserta didik dalam tujuan memberikan bimbingan serta dapat mengembangkan kemampuan peserta didik dalam pengembangan yang mencakup pengembangan pribadi, sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir yang sedang mengalami permasalahan, sehingga mampu membuat sebuah keputusan dan masalah dapat teratasi. Konseling individual adalah agar klien memahami kondisi dirinya sendiri, lingkungan, permasalahan yang dialaminya, kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri, sehingga mampu untuk mengatasi hal tersebut. Kecemasan adalah perasaan takut yang tidak jelas dan tidak didukung oleh situasi. Ketika merasa cemas, individu merasa tidak nyaman atau takut atau mungkin memiliki firasat dan akan ditimpa malapetaka, padahal ia tidak mengerti mengapa emosi tersebut mengancam dirinya. Metode pada karya tulis ilmiah saya kali ini menggunakan 3 metode, di mana menggunakan data collection, pengumpulan data, lalu kedua data reduksi data, dan ketiga data display, penyajian data. Di mana pada data collection, yaitu pengumpulan data, dengan cara mengumpulkan data dari sumber data di mana yang dimaksud merupakan siswa dan guru BK dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Metode kedua yaitu data reduction atau reduksi data, yaitu dengan melakukan analisis data dengan menggunakan cara merangkum, memilah hal yang penting yang diinfokan pada hal yang penting dan memberikan kategori yang mampu memberikan gambaran yang jelas. Lalu metode ketiga yaitu data display, penyajian data. Merupakan pengorganisasian data dibuatkan dalam bentuk pola, diukirkan secara singkat, ditampilkan bagan dan dihubungkan antar kategori. Hasil dan pembahasan pada karya tulis ilmiah saya. Yang pertama mengenai gambaran kecemasan. Kecemasan yang terjadi oleh siswa terhadap penelitian ini ditemukan bahwa kecemasan terhadap ujian dan kekhawatiran tertinggal kelas serta pula gagal dalam mengikuti ujian akhir. Kecemasan yang terjadi pada siswa mengakibatkan keluhan seperti pusing, gelisah, dan tidak bisa tidur di malam hari atau insomnia. Perasaan takut tidak lulus ujian, tertekan, dan juga kurangnya motivasi dalam belajar. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecemasan, di mana ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya kecemasan, yaitu kecemasan siswa yang terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal, di mana pada faktor internal ciri-cirinya berupa pusing, gelisah, dan tidak bisa tidur pada malam hari karena memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Misalnya memikirkan nilai yang tidak tuntas, tidak mampu menyelesaikan dirinya dengan mata pelajaran, dan khawatir terhadap masa depan. Dan untuk faktor eksternalnya berupa gangguan yang terjadi karena teman, beban tambahan dari orang tua, dan kondisi sosial ekonomi keluarga yang rendah. Ketiga, pendekatan konseling oleh guru BK. Penanganan guru BK dalam mengatasi kecemasan siswa terhadap penelitian ini mengarah menggunakan pendekatan konseling behavioristik serta rasional emotif terapi, namun dalam penggunaan pendekatan tersebut bersifat parsial, insidental, rutinitas, dan belum melaksanakan secara sistematik. Lalu yang terakhir, penilaian siswa dan guru BK tentang keberhasilan pelayanan konseling yang digunakan guru BK. Pada penelitian ini, pelayanan konseling guru BK menerapkan pelayanan yang bersifat individu, di mana pada penerapan layanan ini mengarah pada
pemberian nasihat oleh guru BK terhadap siswa yang mengalami kecemasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada proses penanganan kecemasan pada siswa di SMA Negeri 3 Makassar pada umumnya digunakan pendekatan behavioristik. Itu saja yang bisa saya paparkan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Saya memberikan dua pertanyaan kepada teman-teman. Baik, izin bertanya. Silakan. Berdasarkan judul KTI Anda, yaitu peran guru bimbingan dan konseling melalui layanan konseling individual dalam menangani gangguan kecemasan pada siswa. Pertanyaan saya itu, mengapa Anda memilih judul tersebut untuk dijadikan KTI Anda? Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman yang lain, apakah ada yang masih ingin bertanya? Baik. Izin masuk ya materi. Izin bertanya Pak materi. Ada apa, Saudari Idil? Saudari Idil? Saudara Idil? Oke, baik. Mungkin langsung ke pertanyaan. Tadi kan ada metode untuk pengumpulan data. Pengumpulan datanya tadi ada pengumpulan data reduksi, pengumpulan data apa yang menggunakan metode wawancara atau observasi. Jadi pertanyaan saya, apakah itu pakai metode penelitian kuantitatif atau kualitatif atau metode campuran yang Anda pakai? Pertanyaan saya aja. Dan ketika selanjutnya, mengapa Anda memilih metode itu? Itu saja mungkin. Kembalikan kepada saudara materi. Baik, terima kasih. Berhubung suara saudara Idil tidak terdengar dengan jelas, mungkin pertanyaannya bisa dikirim melalui kolom chat. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menunggu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Amelia Sulhijjah, di mana pada pertanyaannya adalah mengapa saya mengambil pertanyaan dari saudari Amelia Sulhijjah adalah mengapa saya mengambil peran guru bimbingan dan konseling melalui layanan konseling individual dalam menangani gangguan kecemasan pada siswa sebagai judul karya tulis ilmiah saya. Tujuan utama saya dalam mengambil judul tersebut adalah untuk mencegah atau menguranginya gangguan kecemasan yang terjadi pada siswa. Kebanyakan siswa sekarang mengalami cemas yang berlebihan terhadap pendidikannya yang dikarenakan banyaknya tuntutan dari banyak pihak, bisa dari keluarga dan tuntutan mungkin dari lingkungannya. Dia dituntut untuk harus lebih depan dibandingkan orang-orang lain, sehingga mereka mencoba untuk lebih keras, lebih giat, tetapi di waktu yang bersamaan mereka memikirkan hal-hal yang belum terjadi, sehingga kecemasan tersebut terjadi. Maka alasan saya mengambil judul tersebut adalah agar siswa-siswi yang sekarang bisa lebih menangani kecemasan yang dihadapinya. Bagaimana saudara penanya? Ya, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Idil. Di mana pertanyaannya, dari ketiga metode yang saya gunakan, saya menggunakan metode apa? Di sini saya menggunakan metode campuran, di mana pada metode campuran ini diharapkan untuk bisa menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dan mengungkapkan dalam mengungkapkan mencari masalah pada penelitian yang dilakukan untuk menggunakan semua alat pengumpulan data dan menggunakan berbagai jenis data yang dibutuhkan. Di mana di sini kan yang diteliti adalah siswa dan kecemasan yang terjadi pada siswa, sehingga dibutuhkannya sesi tanya jawab, apa yang siswa rasakan, apa yang siswa alami, lalu data yang telah dikumpulkan tersebut menjadi acuan dalam penelitian ini. Saya kembalikan pada saudara penanya. Oke, baik. Terima kasih, saudari pemateri. Jawaban yang luar biasa. Saya kembalikan kepada saudari pemateri. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya
kurang dan lebihnya dari proses presentasi saya, mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.